Tutup nggak Bang? Boleh tutup aja. Oke, saat ini gua sedang berada di kota Palembang untuk mensrea. Abang-abangan gua Pedro Klet udah terawat sekali. Penyiar Bang, penyiar kondang. Ngeri, banyak ngewe. Langsung fitnah satu. Bersama dengan Benar Manalu, opener yang gua bawa. Di belakang ada teman-teman dari Stand Up Indo Palembang. Seperti biasa, teman-teman mumpung saya lagi di sini, kalau mau ada yang ditanya, mau curhat, senior komunitas saya tai. Di sini orang-orangnya. Kalau seniornya aku bisa yang mewakili. Ya, silakan apapun. Mumpung ada gua, mumpung ada Bonar, kita punya waktu sejam lah sebelum kita tutup. Silakan, mau nanya apa? Mumpung ada gua. Nanyanya pakai mikrofon ya, biar masuk ke kamera. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus itu yang benar loh, Pak. Itu benar. Ya. Bang izin Bang Panji numpang nanya. Jadi kan saya ini sudah lumayan lama Bang stand up Bang, 6 tahunan loh. 6 tahun? 6 tahunan Bang. Ya memang berkembangnya yang agak lama Bang ya. Jadi gini Bang, bagi saya pribadi Bang ya, saya tuh ingin bertanya bagaimana caranya kita tuh ngebuat orang untuk mau bayar agar bisa nonton kita Bang. Nonton aku khususnya Bang. Karena kebanyakan ini Bang, kita nawari ke teman aja, misalnya kita bikin show atau bikin spesial itu mau nawari ke teman aja, itu teman, wah masa ke teman aja mau bayar katanya. Kebanyakan begitu Bang. Nah, maksudnya gimana caranya biar secara personal bisa temen kita aja, maksudnya bisa mau bayar untuk kita nonton kita gitu Bang. Nonton kita, Nonton saya pribadi kan. Palembang atau nonton kita individu lu? Individu gitu? Bang. Oke. Nama lu siapa tadi? Jasnain Bang. Apa siapa? Jasnain. Panggilannya apa? Jas. Serjas. Njas. Serjas. Iya. Serjas. Apa kerja apa? Guru Bang, guru. SIR, Serjas. Iya, Serjas. Kan ngajar Bang, jadi dipanggil Ser kalau di tempat ngajar. Oh, itu sekolah swasta? Iya. Nggak cocok kamu mukanya. Oke, Serjas, terima kasih banyak. Dia nanya kurang lebihnya, gimana caranya bikin orang mau beli tiket kita. Setiap kali temen ditawarin, masa temen bayar gitu ya? Iya, itu Bang. Tapi tadi lu juga bilang lu belum lucu sebenarnya. 2 tahun yang lalu Bang. 2 tahun yang lalu udah Iya, mulai lucu? kalau sekarang udah pede dikit. Oh. Jadi gini, ada biaya, ada harga, ada nilai. 3 hal berbeda nih, banyak orang nggak bisa bedain. Kalau biaya, itu angka yang lu dapat dari hal-hal yang mesti lu bayarkan ketika mau bikin karya. Lu bikin meja nih, ada biaya beli kayunya, biaya motongnya, biaya tukangnya, ada banyak biayanya. Harga adalah angka yang lu tentukan ketika barangnya udah jadi, mau lu jual berapa. Nilai adalah angka imajiner yang ada di benak orang, sesuai atau enggak barang yang dia lihat dengan harga yang lu kasih. Gue ulang ya, bikin ini ada biayanya. Ketika lu taruh harganya kan harus lebih besar daripada biayanya kan. Masa harganya di bawah biaya? Ini anak-anak komunitas harus dikasih tahu juga karena sampai dengan sekarang masih ada aja anak-anak komunitas yang bikin acara, biayanya berapa, harga tiketnya berapa, kalaupun sold out nggak nutup acaranya. Ada tuh yang kayak gitu tuh. Jadi harga jualnya harus di atas biaya bikinnya kan gitu ya. Nah, tapi kan ada angka imajiner yang ada di benak penonton. Kita kasih harga 1 juta. Misalkan harga tiket lu 100.000. Itu kan harga yang lu berikan. Penonton tuh nentuin apakah lu bernilai 100.000. Bisa jadi mereka nggak sepakat. Masa nonton jazz 100.000 anjing? Kebayang nggak? Jadi ada nilai yang ada di benak mereka. Nilai itu nggak bisa kita ganggu gugat. Itu ada di kepalanya mereka. Kadang ada yang bilang 100.000 nonton si jazz. Anjir ini mah murah gitu. Karena dia tahu nilai lu. Untuk orang yang nggak tahu nilai lu akan merasa ngapain gue bayar 100.000? Gitu, ngerti maksud gue? Jadi permasalahan orang nggak mau beli tiket adalah permasalahan persepsi yang ada di benak mereka akan nilai dari produk yang lu tawarkan. Ya, artinya kita nggak cukup baik mengkomunikasikan produk kita sehingga mereka nggak kebayang. Makanya setiap kali gue bikin acara tuh,
Kalau gue lagi media visit, itu gue cerita acaranya kayak gini, nanti bakal kayak gini. Gue ceritain semua hal-hal di balik prosesnya, dikerjainnya 2 tahun, begini, sehingga orang ada bayangan di kepalanya. Ketika ngeliat angkanya, oh layak sih. Tapi produk yang sama, Mensreya, kalau gue nggak pernah komunikasikan apa-apa, gue nggak tahu ini barang tentang apa, dikasih angka yang sama, mungkin di benak mereka, ngapain gue ngeluarin duit segitu untuk nonton Panji? Karena mereka nggak ada bayangan. Nah, kesalahan terbanyak yang terjadi sama orang yang dagang adalah nilainya tuh nggak diungkap, nggak diceritain. Banting harga adalah strategi orang yang nggak punya nilai tambah. Ya, makasih banyak. Banting harga adalah strategi orang yang nggak punya nilai tambah. Kalau dia punya nilai tambah, dia nggak perlu banting-bantingan harga. Ya, masa kalah sama si Bonar? Bonar harganya segini, lebih murah daripada lu. Oh, Bonar segitu, gue turunin lah gitu. Kan Bonar kemarin waktu apa yang game itu, special yang game Epic Comeback. Epic Comeback, harga tiketnya berapa paling mahal? 150. 150. Harga tiketnya 150. Harga tiket gue paling mahal 3 juta. Ketika orang bilang, yah 3 juta mahal banget, Bonar aja 150.000. Kalau gue nggak punya nilai apa-apa yang ditawarkan, mungkin gue panik. Oh, Bonar 150.000, ntar gak ada yang mau beli gue. Tapi kan gue kan, ya ini kan Panji sama Bonar beda, pengalaman beda, konten juga beda, tempat juga beda. Orang pas disebut, makanya gue hampir nggak pernah membiarkan Comika tuh ngumumin harga sebelum ngasih tahu tempatnya di mana. Karena tempatnya di mana juga ngasih gambaran, oh di sini deh emang bagus tempatnya, wajar gitu. Nah jadi kita nggak berhasil nunjukin ke calon pembeli kita nilai dari yang kita jual. Atau kita berhasil untuk ngasih tahu nilai kita, dan tetap di benak penonton nggak layak gue nonton segitu. Misalnya Bonar ke Palembang, terus harga tiketnya 100.000. Harga tiket itu juga 100.000. Orang tahu lucunya seperti apa lu tuh. Lu tuh secara konsisten ngasih tahu gue tuh kayak apa. Setelah lu konsisten ngasih tahu lu selucu apa, dan orang tahu Bonar selucu apa, ngelihat harganya 100.000, mereka akan ngerasa nggak layak gitu. Kebayang kan? Nah jadi untuk laku yang mesti dimenangkan adalah nilai yang ada di benaknya mereka. Kejawab nggak? Terlalu ngejelimet nggak? Nggak ya? Udah bingung sih dia. Lu bisa ada tambahan nggak? Ada tambahan nggak? Sudah saya tangkap Bang, kalau misalnya memang kita tuh nilai itu adalah sesuatu yang memang untuk kita jual Bang ya. Cuman kadang yang masih bingung sebagai penampil lah Bang, sebagai penampil tuh kadang kita tuh tidak memikirkan nilai kita tuh berapa di mata orang gitu Bang. Kita tuh nggak tahu berapa nilai kita. Jadi untuk nentuin itu kita juga nggak tahu berapa nilai nih. Jadi ada timbulnya keraguan, mau bikin gimana ragunya? Mau dibikin gimana ragunya? Lebih kayak orang ceguan. Kayak cewek habis makan. Oke, terus? Ya, jadi kurang lebih begitu, Bang. Oke, bagus, pertanyaan bagus. Itulah kenapa di rukun komika ada jualan. Kalian tahu rukun komika apa nggak? 5 hal yang komika mesti lakukan untuk bisa hidup dari stand up. 1. Personal branding. 2. Stand up comedy. 3. Kolaborasi. 4. Community building. 5. Selling. Kayaknya pada nggak pernah dengar sama sekali ya. Ini 5 hal adalah hal-hal yang mesti si komika kembangin dan lakukan terus-menerus supaya bisa hidup dari stand up. Ini gue agak basic, izin ya Bang Bonar. Gue agak basic. Komika hidup dari karya tuh berarti 2 hal. Kan kita pengen hidup dari karya ya. Komika bisa hidup dari karya itu berarti 2 hal. 1, yang beli cukup banyak untuk bisa bikin dia hidup dari stand up, dan yang beli mau bayar mahal. Kalau ada orang mau beli stand up kita tapi cuma 4, nggak bisa hidup dong dari stand up. Ya kan? 1.000, 2.000, 2.500, 10.000 bisa tuh. Tapi kalaupun banyak orang cuma bersedia bayar 10.000, tetap nggak bisa hidup dari stand up kan? Berarti kan bukan cuma butuh orang banyak, butuh orang banyak mau bayar mahal. Berarti hidup dari karya itu berarti kuantitas penggemar tinggi, kualitas karya tinggi. Kalau lu punya kuantitas penggemar yang tinggi alias fans lu banyak,
ditambah kualitas karya tinggi, artinya orang bersedia bayar mahal, tadi kita ngomong soal nilai, baru lu bisa hidup dari stand up. Panjang dong prosesnya, memang. Makanya nggak usah buru-buru. Makanya Bonar nih, gua selalu harapkan untuk bikin spesial lagi. Karena spesial 1, spesial 2, spesial 3, belum bisa hidup dari stand up. Kenapa? Belum banyak fansnya. Mesti dibangun dulu. Itu pun setelah banyak fansnya, mungkin fansnya nggak sepakat mau beli harga tiketnya 300.000, 500.000. Jadi, untuk bisa hidup dari karya, pelanggan mesti banyak, penonton mesti banyak, jumlahnya, nilai mesti tinggi. Nah, sekarang gimana nih caranya mendapatkan 2 hal ini? Makanya tadi ada rukun komika, 5 hal yang si komika mesti lakukan. Personal branding. Komika ini mesti bilang sama orang dia itu siapa. Bari anak motor, Dani Beler seorang ayah, Panji seneng ngomong politik. Personal brand dari komikanya ini tuh mesti diceritain terus. Karena sekarang orang udah nggak nyari stand up, nyari orang. Gue pengen nonton Awe karena Awe pasti happy aja. Nggak tahu dah tuh dia ngomongin apa, tapi pasti happy aja karena lucu gitu. Pengennya nonton Zawin, pasti ada hubungan sama Islam dikit. Pengennya nonton Panji, pasti ada ngomongin sama politik gitu. Setiap orang tuh, dan kadang-kadang ada orang nggak punya misalkan ya gue ambil contoh. Misalkan gue ambil contoh Gilang Baskara. Nggak ada tuh kita secara spesifik kenal Gilang Baskara tuh suka ngomongin apa. Tapi kita tahu, kalau kita denger Gilbas, kenapa kok hal-hal remeh tuh bisa jadi gede buat dia gitu. Ngerti maksud gue? Jadi, personality seseorang mesti terus dikomunikasikan. Kalau cuman lu yang tahu lu kayak apa orangnya, nggak ada orang yang mau nyari lu. Yang kedua, stand up comedy. Terus stand up, terus upload. Karena kalau lu lucu tapi nggak ada yang tahu, gimana caranya orang mau beli stand up lu kan? Bisa sih di open mic, tapi kan kebanyakan manusia kan tidak ada di open mic kita. Kebanyakan manusia ada di internet. Jadi yang lo lakuin, rajin stand up, rajin ngupload ke internet. Dani Beler adalah contoh yang sempurna, tapi gue mau nyontohin Zahra Petani. Zahra Petani tinggal di Cileunyi. Istri dan ibu dari 2 anak kalau nggak salah. Dia nggak punya banyak waktu. Dia nggak bisa ke Jakarta untuk berkarir. Jadi dia setiap kali open mic, dia rekam, dia naikin. Gara-gara rajin, muncul di FYP Instagram gue. Gue nggak follow, gue nggak kenal dia siapa. Muncul lucu. Sebenarnya yang pertama nggak lucu, yang pertama berani. Dia lagi open mic, Ridwan Kamil lewat, di-heckle sama dia. Dia nge-riffing Ridwan Kamil. Ridwan Kamilnya juga mungkin nggak nyaut. Tapi penontonnya pecah. Kata si Zahra, sebenarnya dia lagi anyep itu. Tapi gara-gara Ridwan Kamil lewat, dia ambil momennya terus langsung pecah. Setelah itu dia rajin banget. Abis itu muncul mulu di gua komen mulu. Bagus nih, lucu, semangat terus ya. Nggak tahu gua orangnya kayak apa. Suatu hari gua jadi opener Cing Abdel, ada dia di situ. Gua cuma ngeliat dia sekali, abis itu gua bilang, ini orang bisa jadi opener. Kemarin ngebuka gua di Balikpapan. Nah, itulah kenapa stand up comedy itu penting yang kedua. Yang ketiga tuh adalah kolaborasi. Kolaborasi itu intinya keluar dari sosmed lu, muncullah di tempatnya orang, muncul di podcastnya siapa kayak, muncul di YouTube siapa kayak, keluar aja, kolaborasi sama Instagram siapa kayak, Twitternya siapa, biar orang yang nggak follow lu tahu lu ada. Kalau lu cuman nggak apa-apa, Instagram lu isi cuman 400 orang nggak apa-apa. Tapi yang salah tuh kalau udah tahu cuman 400 orang, di situ mulu lagi, keluarlah kolaborasi biar orang ngelihat gitu. Misalnya Bonar nih, muncul mulu di podcast orang. Lama-lama kan orang bilang, Bonar di mana-mana lucu ya. Beler deh. Pasti kita nggak nyangka bahwa Beler itu pada akhirnya akan diundang di Lapor Pak. Kayak bukan tipikal orang yang muncul di Lapor Pak lah gitu komikanya. Tapi Beler setiap kali muncul tuh lucu mulu. Dimanapun ada Beler lucu. Akhirnya diundang juga. Lucu lagi di Lapor Pak. Yang keempat, community building alias ngerawat fanbase lu. Oh tapi bang, fanbase gue berapa? Bang Panji enak 10.000. Lah, yang 10.000 kan dimulai dari 10. Pertama kali gue bikin show berbayar, kapasitas 80, yang datang 25. Tapi gue samperin, gue rawat satu persatu, gue salamin dan segala macamnya. Karena mereka happy, bulan berikutnya nambah. Permasalahannya adalah orang-orang ini, bang, paling berapa sih? Kayak Pedro mungkin bilang, bang yang ngefans sama saya di sini paling cuma 8. Yang 8 nggak akan jadi 80 kalau nggak lo jaga. Padahal kita kadang suka ngeliat, ini orang datang mulu ya, gue perhatiin ya. Ada mulu open mic. Nggak pernah diajak ngomong, nggak pernah dirawat, nggak pernah dibilang terima kasih. Kalau yang udah mau sama lu nggak lu rawat, nggak akan jadi banyak.
Terakhir jualan, selling. Kenapa di rukun komika mesti belajar jualan? Itu dia justru. Untuk ngeraba, nilainya berapa ya? Lu mulai dari jualan kaos. Lu jualan kaos harganya 75.000. Terus lu bilang, nggak ada yang beli lagi. Gue coba dibikin lagi deh kaos, harganya gue turunin. Nggak ada margin terlalu besar, yang penting balik modal. Gue jual 45 gitu misalkan. Oh ternyata yang beli banyak. Nextnya lu bikin 45 lagi, jumlahnya lu banyakin. Tadi cuma 2 lusin, lu bikin 4 lusin. Anjing, ternyata oke juga. Gue coba naikin. Gue naikin ke harganya 60.000. Agak berat. Ini tuh semua proses. Lu nggak akan tahu nilai lu berapa kalau lu nggak biasa jualan. Orang komika-komika yang belajar jualan lama-lama bukan cuma tahu sebaiknya fans gue dikasih harga berapa, akan tahu fans gue banyak di mana, karena biasa jualan. Nah, itulah kenapa emang pelan-pelan harus ngeraba dari awal sebisa mungkin punya sesuatu yang berbayar. Jadi lu pintar untuk ngeraba di Palembang kuatnya berapa dan segala macam. Gua aja nih masih ngeraba di Palembang. Ini kali ketiga gua ke Palembang. Nggak laku mulu tiket gue di Palembang. Waktu di Zurich kosong banget kan? Ingat ya? Iya, kosong gitu kan, cuma ada 2 orang duduk paling depan. Waktu Kobo de Munoy batal gara-gara kurang banyak. Iya. Medan, Palembang, Aceh nggak jadi. Gua aja masih ngeraba. Kita akan ngeraba terus. Gitu ya? Taman. Baru 1 pertanyaan udah 16 menit. Oke, next. Siapa lagi? Tuh. Ada lagi? Bebas. Ini deh bang, paling ini apa? Kayak Viru, tau nggak? Viru designer. Viru designer. Tahu nggak? Enggak bang. Nah, itu berarti tanda kau juga nggak ngeriset sih bang kayaknya. Zara, Viru itu tuh orang-orang yang rajin posting aja itu. Materimu berapa total secara durasi? Kalau di total semua bang? Yang solid. Selama kau stand up lah, solidnya berapa menit? Sejam ada bang, sejam. Wah, jauh kali. Iya banyak itu. Kalau dari yang lama-lama bang ya? Iya benar. Iya. Sejam ada kayaknya. Iya, Kalau itu dikumpul-kumpul. bakar aja dibuang, udah diposting semua. Iya, kalau nggak lu naikin, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. 5 menit terbaik udahlah itu. Udah nggak usah simpan lagi, udah buang aja. Ini datang dari orang yang kerjanya tiap bulan bikin acara komedi rutin. Dari Bang Panjang yang nyuruh. Setengah jam. Tapi itu ini perkataan Bang Panjang sampai sekarang benar menurutku untuk komik ya. Tugas kerjaan komik itu nulis gitu. Itu benar. Dan banyak komik yang nggak nulis setiap hari, termasuk saya juga. Cuman ya kalau kita nggak nulis kita nggak punya materi. Kalau nggak punya materi nggak ada yang mau diposting. Nggak ada yang diposting, nggak ada orang tahu materi kita kayak mana. Sebenarnya kan itu rantai aja gitu. Dimulainya dari mana? Dari nulis udah. Lucu nggak lucu udah tulis aja dulu gitu. Itu penting itu. Lucu nggak lucu, nulis dulu. Puas nggak puas, posting dulu. Ya. Tahu nggak kenapa? Karena kadang-kadang yang kita pikir bakal viral, enggak. Yang kita taruh aja biasa aja, naik. Betul. Kita juga nggak tahu mana joke yang orang suka. Makanya Oakland open mic post apa aja, rekam aja. Nggak usah mikirin lucu atau enggak, rekam aja dulu. Nah kalau bisa, dan kebanyakan di Jakarta udah kayak gitu ya, bikin open mic sendiri gitu, terpisah dari open mic komunitas. Kayak ini kan ada kampus ya, apa sih Unipe? Brawijaya. Unipe apa? ITB. Oh, enggak, yang di sini bang. Unsri. Nah, maksudnya bisa bikin Emang ada open mic ITB Palembang? di Unsri. ITB Palembang, B-nya kan Bantul. Open mic di Unsri gitu, terpisah dari open mic Palembang gitu. Jadi bikin open mic sendiri lagi supaya jumlah jam terbang, jumlah jam panggungnya nggak ketinggalan jauh gitu sama yang di Jakarta. Viru itu aku sampai iri loh lihat dia. Dia bisa jual special show-nya dia mungkin cuma 45 menit dari link sendiri ya, bukan comika gitu malah. Artinya dan terjual 100 tahu sampai sejauh ini udah lebih kayaknya. Dia udah 2 spesial. Iya, udah 2 tuh. Dan dia komik kayaknya lebih lama kau deh, Bang. Oh, baru dia. Iya, baru setahun. di Jaksel. Baru dia tuh. Dan aku yakin secara penulisan nggak jauh beda lah kita makan gitu. Maksudku dia aja bisa gitu dan dia udah membuktikan itu 100 download bukan di Comika jualnya ya, yang sudah punya base pembeli gitu. Jual sendiri gitu.
Intinya memang dinulis dulu sampai ke posting tuh. Menurutku itu sih bikin orang tahu sebanyak-banyaknya gitu. Mantap. Mantap. Siapa lagi nanya? Silakan. Ya, silakan pakai ya. Diri bang. Boleh berdiri duduk boleh. Kenalin Nando bang. Nando. Iya. Nando. Nanya perihal personal branding. Terlepas kita tahu siapa kita. Iya. Apakah selang waktu berjalan tuh berubah-ubah atau ketemunya nanti atau tetap konsisten dengan personal branding itu? Bang? Itu ya sih bang. Terima kasih. Makasih banyak. Berubah-berubah. Sangat biasa. Kita aja berubah mulu wataknya. Kesukaannya juga berubah mulu. Sama. Kalau gua tuh lebih seneng nggak perlu lu patokin persona gue misalnya bapak-bapak galak, nggak perlu sih sebenarnya. Terus nggak usah dipatokin persona gue adalah anak basket gitu. Kalau gue tipikalnya nggak perlu gitu. Ada yang kalau disebutnya Radit mantra ya. Ada yang mantra sifatnya. Tapi gue takutnya dia terjebak di situ aja. Gue malah lebih senang cerita. Personal branding kan cuman kita bilang sama semua orang kita tuh kayak apa. Udah gitu doang. Tapi konsisten. Karena gue juga nggak tahu kenapa gue tuh sering banget dianggap praktisi personal branding. Padahal yang gue lakuin adalah ya cerita aja gue lagi suka apa, gue lagi mikirin apa. Lama-lama kan kebentuk. Si Panji seneng ngomongin politik, suka main basket, suka MU, kebentuk gitu. Jadi tugas kita tuh sebenarnya cuma cerita. Nah makanya di komika-komika, terutama di talent-talent komika juga, gue selalu bilang, sebenarnya ada dua cara utama atau dua konten utama untuk ngebantu ngangkat personal branding. Kalau nggak podcast, vlog. Karena podcast kita cuma duduk, ngobrol aja. Dalam obrolan itu, ya kan yang keluar diri kita. Makanya orang-orang yang dengerin podcast Seminggu akrab banget sama Awe sama Pican. Kayak mereka satu SD juga sama Awe sama Pican. Padahal kan cuma karena dengerin ceritanya aja. Sama. Gue rasa nanti juga Tauko juga sama. Gue rasa Pacinko juga sama. Atau kayak gue bentuknya vlog. Ngerekam aja kehidupan gue. Habis itu gue ceritain apa yang terjadi seminggu. Begitu mulu. Tapi intinya kan adalah karena kita sering bilang sama orang kita kayak apa, lama-lama orang kenal sama kita. Di antara 5 rukun komika, personal branding itu gue taruh paling atas. Karena ternyata dalam riset gue itu paling penting. Ini gue udah gue cross check ke Yura Yunita, Danila Riyadi, JKT48, Taylor Swift, Coki, Abdur, Awe, semuanya gue cek. Di antara semua pilar itu, yang paling kuat itu ternyata personality. Contohnya, Coki Pardede itu jarang banget ngupload dia stand up. Mungkin nggak pernah. Tapi kemarin, waktu dia bikin spesial, kejual 3.000. Kenapa? Karena orang tahu dia siapa. Tahu masalah yang menimpa dia apa. Kebuka gitu. Setelah nggak ada kasus, nggak sebesar itu. Karena Cokinya juga jadi nggak punya konteks personality-nya. Orang nggak tahu selain dia suka dark jokes, nggak tahu kayak apa gitu. Erwin Wu, kemarin spesialnya tuh nyampe 1.000 penonton. Yang pertama nggak ada yang nonton, yang kedua nggak ada yang nonton. Apa ya? Who Am I? Alinea. Terus Baru enggak sequence sebelum baru. sequence ada ya? Garis bawah baru si plot twist. Ya. Plot twist ini yang 1.000 nih. Yang ini tuh nggak ada yang laku, susah. Dia selalu bercanda soal spesialnya rugi mulu. Gue nanya sama Erwin, tahu nggak kenapa 1.000 orang itu terjadi? Karena gue ada kasus? Enggak. Karena untuk pertama kalinya lu relatable. Selingkuh kan, dia kan diselingkuhin, habis itu dia memutuskan untuk dimaafkan. Itu tuh relatable. Yang pertama dia ngomongin soal ada anak komunitas namanya siapa? Jadong. Yang cawang atas, cawang bawah. Moa. Cerita soal Moa, cerita soal jadi wakil presiden. Lucu, tapi nggak relatable. Personality-nya tuh nggak deket sama kita semua. Tapi sekalinya ada spesial yang ngomongin soal dia diselingkuhin, jadi relatable. Orang jadi pengen tahu. Gue bilang kalau spesial berikutnya, dari sekarang sampai spesial berikutnya, lu jembatani dengan konten yang ngasih tau orang lu siapa, nggak akan turun itu. Makanya personal branding paling krusial dan intinya adalah secara konsisten bilang sama orang lu tuh siapa. Kalau gue lagi ngajar, bahasa ngajar itu gini. Personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Gue ulang ya.
Personal branding adalah kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa, supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Kalau misalnya peluang yang gue inginkan adalah dikirim ke Old Trafford, dibayarin tiket pesawat, hotel, terus begitu dibayarin tiket MU-nya. Kalau itu peluang yang gue pengen, tapi nggak ada satupun yang tahu gue fans MU. Kira-kira dapat nggak tuh gue? Nggak mungkin kan? Berarti kan gue mesti ngasih tahu dulu. Itu pun gue rasa ada 1000 orang yang juga pengen. Berarti kan gue harus ngasih tahu kenapa gue lebih unik dibandingin mereka gitu. Sama kayak anak-anak stand up, anak-anak manajemen gue juga bahkan nanya sama gue, mana job stand up kok nggak ada? Gue selalu nanya, mana klip stand up-nya? Nggak ada. Kalau yang lu tanam adalah tebu, tiba-tiba lu berharap singkong, yang goblok kan kita. Dulu nanam tebu di sosmednya nih. Yang dia posting di sosmed tuh itu mulu. Terus dia bingung, mana singkong yang gue tunggu-tunggu? Lah yang mana mungkin lu dapat singkong? Yang lu tanam tebu kok. Sekarang ada stand up comedian di sini semua nih. Gue nggak dapet job stand up. Dari mana dapet job stand up? Dari mana orang tahu lu stand up comedian? Instagram lu bukan stand up. Kalau Instagram lu ngerawat kucing mulu, dapat endorsement Whiskas. Bari pun tahu itu. Lebih banyak klip motor daripada stand up. Gue tanya, endorsement motor dapat nggak? Dapat. Job stand up nggak terlalu. Ya udah. Bayang? Ada tambahan? Aman lah bang. Oke. Next. Itu bener semua. Udah. Boleh? Mau nanya boleh? Enggak. Gue pikir lo mau nanya. Boleh. Kasih mikrofon. Izin kenalin nama aku Agus, Bang. Agus. Mau nanya soal materi ini. Kira-kira materi itu expired, ada masa expirednya nggak, Bang? Tiap tahun ke tahun tuh gitu. Soalnya kita nulis nih, batas waktu expired materi ini kapan kira-kira, Bang? Itu aja, Bang. Makasih banyak. Ya. Sampai ada materi baru. Pertanyaan menarik sebenarnya, karena ada materi stand up yang cepet banget basinya, ada yang enggak. Gue inget banget ini, karena gue lagi nulis joke untuk Komodo Mono, tapi ini masih 2019 waktu itu gue sebelum kena pandemi. Gue inget banget, gue punya joke lagi gue kembangin di open mic berkali-kali. Makanya sampai sekarang gue masih percaya, suka ada intel ngikutin gue. Open mic-nya berkali-kali di awal-awal, itu joke-nya tentang kenapa Pak Jokowi sering banget ketemu YouTuber, sering banget ketemu konten kreator, tapi orang-orang yang tiap Kamis-Kamisan gak pernah diajak masuk istana. Joke-nya tuh premisnya itu. Sekitar 2 bulan kemudian, masuk aktivis Kamisan ke dalam istana. Basi deh joke-nya. Kebayang gak? Jadi ada joke yang gampang basi, ada joke kayak Beat Shanghai, gue gak tahu pada tahu atau nggak Beat Shanghai. Beat Shanghai usianya sih selamanya. Kenapa? Karena itu ceritanya tentang kejadian. Namanya juga cerita. Mau itu kejadian 15 tahun yang lalu, tetap cerita yang benar-benar terjadi gitu. Jadi memang ada joke yang basi. Joke Shanghai pun sebenarnya bisa fresh, tapi kalau nggak dibawain dengan benar, di atas panggung jadi berasa basi. Kadang-kadang kitanya yang udah nggak suka. Joke Beat Shanghai itu adalah joke pertama yang gue tulis. Gue taruhnya di 2012, mereka dalam bercanda. Tapi sebenarnya 2010 udah jadi joke. Yang nonton, jadi gue bawain itu di acara penggalangan dana tsunami Mentawai. Acara Save Mentawai 2010. Gue bawain di situ. Itu satu joke pertama gue. Sampai sekarang gue masih seneng bawainnya karena menurut gue lucu joke-nya emang. Cuman kalau misalkan gue setengah-setengah bawainnya jadi nggak lucu karena pernah gue coba. Jadi joke juga bisa jadi basi, jadi nggak kena karena kitanya yang udah nggak semangat. Jadi tapi di luar itu kalau konteksnya udah hilang, ya emang udah nggak bisa. Ada banyak joke Glenn gue kayaknya nggak cocok untuk dibawain lagi, Glenn Fredly. Udah meninggal orangnya. Taman? Apa ya? Storytelling sih kayaknya kalau itu iya tuh bener. evergreen sih. Evergreen storytelling. Pengalaman pribadi ya tapi Iya. yang tidak membawa sosok kayak pejabat-pejabat itu kan pasti silih berganti gitu. Iya. Lawannya itu paling emosi, perasaanmu akan sama nggak mengingat kejadian itu gitu. Ada triknya supaya itu tetap sama rasanya, itu kebanyakan bawain aja sih. Cuman kan balik lagi tadi ya yang nulis gitu. Mau sampai kapan sih kau pertahankan beat itu kecuali memang udah plotnya kayak Bang Panji nih beat Shanghai ya corporate udah gitu. Udah itu kunciin corporate Bang
Bang Jegel setahu yang orang Melayu rumahnya kebakaran malah pantun, itu corporate-nya dia, udah itu di lock hanya untuk corporate, sisanya mah dia nulis terus udah. Ya itu beat suci ya? Iya bang, beat suci. Dan sebelum suci itu udah ada beatnya gitu. Jadi yang kolok itu hanya beat-beat, jadi apa ya? Kalau Bang Zawi ngajarin itu tuh bikin klasifikasi jokesmu gitu. Beat-beatmu itu kau klasifikasikan, ini untuk corporate, penonton under sekian karyawan segala macam, ini untuk yang mahasiswa. Jadi secara pengkotakan, secara pengarsipan materi, dan ini penting sih, secara pengarsipan materi kalian punya gitu. Nah tapi itu hanya dipakai ketika sistem itunya itu berbayar lah ceritanya, kalian tuh ngejob gitu, ngegigs gitu. Tapi kalau untuk show nggak mungkin dong itu dipakai lagi. Nah itu tulis lagi aja gitu, paling itu sih. Di handphone gua aja tulisan set korporat tua atau pejabat 30 menit. Nah, Gua bagi-bagi. Kalau di tempat yang lebih muda nggak pakai set yang sama. Tapi kalau misalnya, wah ini tua-tua semua, gua keluarin jok-jokin tua-tua. Ya. Yang baru-baru ini kulakukan dan sangat membantu, kan ada Google Docs kan sekarang, sama spreadsheet tuh ada tuh. Satu akun Gmail kalian bisa bikin banyak loh itu. Aku lagi jalanin itu sama Bang Jui juga. Jadi diklasifikasikan, ada satu spreadsheet yang hanya isinya keresahan. Ada keresahan yang evergreen, ada yang akan hilang nih, yang sementara currently gitu. Yang evergreen tulis aja semua keresahannya tuh, yang baru-baru ditulis gitu. Jadi tahu prioritas mana dulu yang diolah, mana yang udah nih udah nggak bisa lagi tuh. Sheet berikutnya isinya premis aja, sheet berikutnya gitu-gitu tuh. Jadi dengan bantuan spreadsheet ini lebih rapi dan kalian lebih enak aja ngerjainnya. Karena kalau nggak ditulis sumpah lah, aku udah nggak inget beatku yang 2 tahun lalu apa aja, udah lupa pun gitu. Sayang juga kadang-kadang. Iya bang, sayang jadinya. Sayang. Sekarang aku jadi nontonin semua video komedi rutin, setengah jam satu video kan, ada 6 apa 8 gitu. Wah capek juga nonton diri sendiri setengah jam lebih. Itu sih, jadi pengarsipan penting menurutku supaya tahu mana jokesmu yang udah nggak kepake, mana yang masih bisa kepake sampai kapan gitu. Oke, ada lagi mau nanya? Bang. Silakan. Adrian bang. Adrian. Mana ya? Kalau ngedengar dari Rukun Komika tadi bang ada personal branding. Salah nggak sih bang kalau misalkan aku masih mikir aku harus lolos suci dulu nih? Atau ini aku bisa jalanin Rukun Komika ini jadi pendongkraknya dulu untuk masuk suci? Urutannya mana dulu nih? Tadi nama lu siapa? Arman. Kurang jelas. Tapi kan iya benar. Adrian. Dan ada N-nya di belakang. Kalau lu nanya gue, tapi ini jawaban tiap founder bahkan mungkin beda-beda ya. Kalau gue tipikal terserah lu mau suci juga nggak apa-apa. Lu keluar pertama nggak apa-apa. Lu kan nyari suci kan, ya ada yang nyari suci pengen juara, ada yang nyari suci pengen pengalaman, ada yang nyari suci pengen tes aja nih gue dibanding sama teman-teman kayak apa gitu. Nggak apa-apa. Banyak banget kok yang gini deh, Coki Pardede itu suci-suci. Suca dan suci bang. Coki Pardede. Iya, dua-duanya. Dua-duanya. Nggak mateng kan dia di situ. Enggak after. Iya. Awe. Awe nggak pernah ikut suci, nggak pernah ikut suci. Jadi artinya sebenarnya terserah. Apakah lu mau matengin Rukun Komikanya dulu boleh, suci dulu aja mending walaupun belum matang nggak apa-apa. Tapi pengalaman gua ya, Adrian. Pengalaman gua, Rukun Komika mah tanpa henti. Lu terus aja cerita soal personal brand lu terus aja stand up dan ngupload. Lu terus aja kolaborasi, ini mah tanpa henti sepanjang karir sampai mati juga kayak gitu sama lu masih berkarir. Jadi kalau lu bilang lu mau ngelakuin itu dulu baru suci, ngapain? Kan akan lu lakuin terus anyway. Gitu. Bisa jadi masuk suci adalah bagian dari journey personal brandingnya lu. Gue yakin ada yang siapa ya yang terkenal pertama-tama dari suci terus tiba-tiba jadi punya nama sendiri aja. Misalkan Regen deh. Akan ada orang yang bilang Regen suci. Sampai akhirnya Regen keluar dari kepompong sucinya karena dia nggak tahu, karena mungkin dia marah-marah atau dia apa, sehingga sekarang orang taunya Regen Rakelna gitu. Jadi itulah perjalanan dia dalam personal brandnya. Gitu. Si Viro tadi nggak suci. 100 orang beli digital downloadnya. Iya. Ini setuju atau enggak lah ya, tapi menurutku suci itu udah bukan satu-satunya. Ada fase dimana kita semua ngejar suci. Tapi kayaknya sekarang
dengan begitu banyaknya platform, dengan begitu banyaknya cara lah ya, suci itu tidak lagi satu-satunya, ada cara lain gitu. Makanya yang dilakukan Viru, yang dilakukan Zahra Petani, udah membantah bahwa harus suci dulu biar bisa jadi opener Panji gitu loh. Iya. Udah nggak perlu lagi. Yang perlu dilakukan cuma itu, nulis, upload banyak, terus nulis, upload banyak, itu udah lucu gitu. Kayak Metref tuh, ini tuh contoh yang paling bagus. Betul. Iya, aku nggak tahu ya, aku nggak tahu nih ya, tapi sebelum Bang Panji ngasih tahu tentang Metref, aku udah sempat nonton video YouTube-nya dia Bang, yang special show sejam lebih, diupload free di YouTube gitulah. Iya. Nah, terus tiba-tiba naik tuh namanya, anjing udah segini sekarang Metref gitu, riffing. Yang mana kita bisa ngelakuin itu sebenarnya? Cuman rajinnya aja sih, memang manusia pemalas seperti kita lah yang akan lama suksesnya. Itu sih paling. Nggak harus suci. Siapa lagi? Ya, silakan. Bang, Ilham Bang namanya. Ya, silakan. Gimana Bang setelah naik gunung, apakah rasa ketakutan terhadap jin sudah hilang? Sudah kok. Alhamdulillah. Zawin itu, gue sejujurnya nggak nyangka sih bahwa Zawin bisa nemu cara untuk bikin gue nggak takut. Karena saking nggak takutnya, gue kencing tengah malam sendiri, jam 3, jam setengah 4 sendiri keluar. Zawin bilang, gue aja enggak. Gue aja kalau mau kencing bangunin orang, kata dia. Kata gue kebelet kencing, nggak ngerti gue. Berarti emang kelewat berani dong? Ya nggak tahu, makanya gue jadi bingung. Karena padahal gue orangnya logis sebenarnya. Nggak tahu di bagian itu, ya kalau kata Zawin sih trauma masa kecil. Iya. Nggak logis aja. Akhirnya dijebol sama dia, terus ya udah jadi biasa aja. Gue aja cukup aneh sih sama gue, beda satu malam, beda banget takutnya. Cuman, ya sekarang sudah enggak. Sekarang kemarin gue kan gue mau tur ke Bali, terus sekalian liburan sama keluarga, jadi gue nyari villa buat disewa. Di belakang villanya, kebun pohon pisang. Anjir. Tidak apa-apa. Langsung membuktikan diri ya? Tidak masalah. Tidak masalah. Keren. Ada foto gue kasih lihat. Langsung nantang nanti. Maksudku kan ada kemungkinan pohon pisang itu betulan hidup gitu loh. Jangan langsung ditantang. Ya gitu loh. Sudah berhasil saya kalahkan. Siap. Apalagi? Saya lagi Bang. Boleh. Ya. Bang, saya kan baru ikut komunitas stand up di Palembang ya Bang. Baru itu berapa lama? Sekitar 2 bulan. 2 bulan? Iya. Okay. Minta saran ya Bang, gimana biar saya bisa lebih pede gitu Bang dalam mengatasi kegugupan ini dan kelupaan di otak ini Bang. Kelupaan dia atau maksudnya lu ngeblank pas di atas panggung? Iya Bang. Bang, nggak usah jawab. Hah? Nggak usah jawab. Kenapa? Cari di YouTube banyak. Itu Bang Panji. Enggak, ini sumpah tapi ya. Jawaban pertanyaan itu banyak kali udah di YouTube Bang Panji, Remin. Aku dapat jawaban itu sebelum Bang Panji ke Pekanbaru udah nyari gitu. Tapi itu bagus, maksudnya kau nanya juga bagus, tapi aku nggak tahu ya. Aku lebih bagus sebelum nanya nyari aja dulu karena penasaranmu itu lebih bikin kau berkembang aja gitu. Kalau kau nanya kebanyakan pusing kau nanti. Dia juga baru 2 bulan kan. Iya, makanya mending explore sendiri dulu. Nanti kebanyakan teori kau tahu. 4 bulan udah malas kok. Oh bener nih. Kadang-kadang yang ngehalangin komika itu adalah kebanyakan informasi justru. Jadi ngeblank. Sebenarnya sih terlalu buru-buru untuk lu bahkan bertanya kayak gitu kalau baru 2 bulan. 2 bulan kan berarti 8 open mic. Baru 8 kali open mic. Gak apa-apa, sabar aja. Lu pakai narkoba gak? Jangan pakai mic jawabnya. Direkam ini. Nggak, tapi iya bener Bonar. Untuk sementara waktu nggak usah terlalu musingin, stand up aja dulu. Baca aja dulu, masih gak apa-apa baca aja, bawa aja. Namanya juga open mic. Nanti lama-lama tantang diri lu sendiri untuk bisa open mic 5 menit tanpa baca. Terlalu buru-buru. Palingan kalau emang penasaran banget bener kata Bonar, cari aja. Banyak kok di YouTube. Punya gue juga banyak banget. Ada lagi mau nanya? Teman? Enggak, itu jangan tahan diri aja untuk tahu banyak hal gitu. Nikmatin aja prosesmu. Karena banyak anak-anak Pekanbaru ya, aku kan dari Pekanbaru, yang nanya begitu tuh hilang akhirnya. Nanya langsung ke Pras cara nulis materi, nggak sampai 3 hari hilang.
karena masih baru gitu, dia nggak butuh tahu itu. Belum. Bikin kau nyaman aja di panggung dulu. Kau temukan dirimu di panggung, nyamannya gimana, baru tuh advance selanjutnya gitu. Mantap Ilham. Ya, Mantap Ilham. Siapa lagi ada mau nanya itu di belakang tuh? Adit Bang. Adit. Ya mau nerusin yang personal branding tadi kan katanya 2 cara ngangkat personal branding, podcast, vlog kan. Kalau misalnya berarti kalau misalnya nggak ada media lain tuh kita pakai media kita sendiri kayak Instagram, berarti kita tuh ngupload video stand up sama vlog kita sering-sering gitu Bang ya? Iya. Beriringan berarti. Iya. Nah kalau untuk yang community building, ngerawat fanbase itu, kalau dari Bang Panji sendiri itu gimana Bang cara ngerawatnya biar dia nggak lari, misal entah diapresiasi, entah bahkan bisa jemput bola gitu nggak Bang, kayak misalnya ada show kita chatin gitu kayak gitu Bang. Itu aja Bang, makasih. Setiap rukun komika itu sebenarnya ada deskripsi sederhananya. Kayak personal branding, rajin-rajin aja bilang sama orang lu tuh orangnya kayak apa. Stand up comedy, rajin-rajin aja stand up dan posting. Community building alias sebenarnya ngebangun fanbase, itu kata kuncinya adalah buka interaksi dengan fans lu. Buka interaksi itu bisa bentuknya banyak. Gua tipikal yang emang seneng ketemu orang. Jadi gue sering tuh kayak ngajak mereka ketemu makan durian bareng. Ada yang interaksinya cuma senang lewat chat. Podcast seminggu tuh kalau nggak salah punya Telegram deh. Atau apa gitu. Semuanya ngumpul di situ. Ada yang ruang interaksinya cuma di live IG aja. Sering-sering live IG, sering live TikTok. Intinya, ngebangun fanbase itu adalah dengan ngebangun engagement. Engagement itu berarti keterkaitan, keterikatan. Nggak cuma satu arah. Kalau ada orang, lu posting sesuatu di Instagram, orang cuma ngeliat doang. Dia engage secara mata. Tapi ketika dia naruh komentar, wah Bang Bonar, lucu banget materi stand up-nya. Itu dia udah engage lebih dalam lagi. Dibalas sama Bonar, terima kasih banyak, lu suka joke gue yang seperti apa. Dibalas lagi sama dia, komunikasi itulah yang namanya engagement. Jadi community building itu adalah, ngebangun fanbase itu adalah, kita mesti mikir, apa ruang interaksi yang gue suka lakukan. Karena nggak semua orang suka nongkrong bareng kan. Nggak semua orang suka ngomong bahkan. Tapi tetap harus ada ruang interaksinya. Kayak gimana tuh, misalkan rutin bikin kuis, asal ada interaksi aja. Ini orang suka lupa ini. Bahkan, nge-like-likein komentar di YouTube, itu tuh interaksi. Dia yang lakukan sesuatu, kita balas lagi dengan sesuatu. Itu tuh interaksi. Nah jadi community building, untuk ngebangun komunitas lu, untuk ngebangun fanbase lu, cara gampangnya adalah apa bentuk interaksi yang gua bersedia lakukan dengan orang-orang. Gitu, kayak Popon emang seneng ngobrol, seneng nongkrong. Jadi kelar show-nya, jajan sama penontonnya. Karena emang itu yang dia suka. Adri mungkin bukan tipikal yang kayak gitu. Mungkin dia beda lagi. Remin, Zawin mungkin nggak kayak gitu. Beda lagi. Apa ya? Ada teman? Apa nama pendengar tahu kok? Concenters. Ada bentuk interaksinya kan di tiap episode? Ada Bang. Saweria sih paling. Nah ya udah tuh. Kayak gitu aja, itu bentuk interaksi. Nitip anjing-anjingin bos yang gitu. Nah ya itu interaksi, sumpah. Kalau itu yang tipikal yang lu pengen lakukan, yaudah itu yang lakuin aja. Tapi jangan yang tahu kok, sumpah jelek kali itu, salah kali itu. Apa yang begini? Lucu jelek-jelekin bos. Kita dosanya Bang, kita yang nanggung dosa. Ya tapi benar-benar. Tapi itulah, yang penting buka ruang interaksi. Apa lagi? Mungkin ini Bang, interaksi yang mereka, kan kalau bahasanya community building itu di kepala kita putra-putra daerah ini akan terkesan rumit, fanbase besar gitu. Padahal kan kayak misalnya waktu aku mulai nih stand up, penontonku teman kuliah yang 5 orang yang selalu datang itu kan itu sebenarnya udah community. Betul. Gitu kan. Betul. Nah interaksi ke mereka nih yang dijaga nih gitu-gitu. Kayak abis misalnya kau lomba juara, jangan rekan-rekan komunitas yang ditraktir kawan. Betul. Ajak mereka mungkin yang 5 orang yang sering nonton, ayo ini dia gitu, itu bisa tuh. Karena aku sadar sekarang salah yang kulakukan selama ini, setiap juara traktirnya anak komunitas, nanti mereka gitu lagi. Jadi kita aja yang berteman tuh, keluar nggak ada. Iya, pelan-pelan numbuh. Iya, jadi memang harus cross gitu, jangan ke komunitas aja mainnya Bang.
harus keluar. Kayak Fadlan Ciboy keren nih. Authenticity. Itu sih paling. Jadi keluar teman-teman yang sering nonton kalian 2 orang pun itu aja sering diapresiasi. Nanti dari mereka ngajak keluarga kah, siapakah gitu. Harapannya begitu ya. Menurut saya. Gue nggak ngeh sampai akhirnya dibilangin sama banyak orang-orang Mas Panji itu fan service-nya bagus. Karena gue bersedia tuh foto-foto sampai gue baru inget orang itu dulu penonton gue. Farid FT penonton gue di dokumenter gue paling depan dia nge-rap. Penonton rap gue. Tapi fan service gue oke katanya, tapi lebih karena emang gue seneng interaksi ya. Jadi itu yang membuat mereka jadi pengen terus berteman gitu. Itu aja. Next question. Silakan. Masih ada 1/4 jam, dapat nih mungkin 3 pertanyaan. Yang udah nanya kalau mau nanya lagi boleh, bebas. Mungkin bisa mewakilkan. Ya silakan. Tadi ada mikrofon atau dia tuh. Udah. Itu ada di depan betul. Nah. Bang izin bang. Ya. Nama saya Bamat. Itu benar itu. Dia namanya siapa? Bamat. Mamat. Bamar. Ya. Bamar, oke. Izin pakai batik bang, karena kata senior pakai batik bang. Dikerjain. Lucu Fadlan. Kesalahan pertamamu percaya Fadlan udah. Jadi izin dari tadi kan bahas bangun personal branding kan upload di sosmed bang. Sebenarnya ini pertanyaan tolol bang, tapi semoga dengan dijawab dari Bang Panji saya termotivasi. Jadi kalau untuk upload sama personal branding bang, situasi kayak gini aku tuh semangat. Besok aku harus upload, aku harus personal branding. Tapi setelah ini hilang semangat. Timbul di pikiran adalah realistis aja. Nah cara memberataskan pikiran ini gimana pak? Itu terima Jangan kasih berpikir lah. Nggak usah mikir. Iya. Terima kasih bang. Susah. Lu berapa lama stand up? Baru 2 tahun pak. Tadi namanya Bapar. Bamat. Bamat. Oh pakai T. Bamat. Punya komika yang lu kagumin? Punya pak. Siapa tuh? Arif Brata. Arif Brata. Pilihan yang menarik sekali karena Brata itu datang dari bukan siapa-siapa. Kita ya udah lah ya, kalau secara level stand up semua orang juga mengakui dia jadi headliner stand up fest dan semua orang memuja-muja dia setelahnya. Tapi bukan cuma itu, dia ngebangun hidupnya, karirnya sampai sekarang dia dengan keluarga kecilnya bisa punya rumah, rumahnya udah bukan di apa tuh dulu tuh yang ya bukan di sepatan lagi, udah rada ke tengah lagi, bisa punya mobil, menarik tuh dia kisahnya. Mau nggak kayak dia? Mau bang. Itu yang harus lu jaga. Sekarang semangat nih. Abis itu nggak semangat lagi. Enaknya punya idola, at least lu punya orang untuk dilihat. Gue inget nih orang. Kalau lu nggak punya idola tuh agak susah memang. Makanya gue tuh sering bingung gitu orang misalkan ngelamar ke Comika ini zaman belum ada HR, gue yang wawancara sendiri. Ada orang mau jadi desainer kerja di Comika. Gue tanya desainer favorit lu siapa? Nggak tahu. Setelah gue kalau nggak tahu desainer favoritnya, lu menuju apa gitu? Kebayang nggak? Kalau lu suka desain, kan terus kan, oh desainer favorit gue ini karena gue suka stylenya, terus gue pelajarin dia seperti apa, gue kejar ke sana. Untuk lu, menurut gue, kalau perlu kayak orang goblok aja kayak naruh Arif Brata gitu. Kayak kalau zaman gue ya, gue suka main basket, di kamar gue poster-poster basket semua, Michael Jordan, Magic Johnson segala macam. Taruhlah foto Brata gitu misalkan, atau apalah gue ngerti, tapi tugas fungsinya adalah untuk mengingat bahwa setiap kali lu males, lu bilang sama diri lu sendiri, kalau gue males sih gue nggak bisa jadi kayak Arif Brata sih, karena Arif Brata tuh rajin dia, beneran dia, dan bukan tanpa gagal dia. Kita semua tahu anak-anak stand up tuh tahu betapa bertubi-tubi masalah lo ke dia tuh, masalah tuh nggak selesai Arif Brata. Ya ini. Tapi jalan terus. Jadi ujung-ujungnya sih nggak ada yang bisa nolong selain diri lu sendiri. Tapi agak membantu kalau lu punya bintang utara untuk dituju gitu. Kayak dia
Ristek dia idolanya. Waduh, tuh. Udah tercapai. Udah kelewat. Udah lewat. Ada taman? Nggak ada, itu Bang. Itu jawab pertanyaan banyak komik, aku juga sering nanya itu, dan jawabannya itu memang kita hanya mengalahkan diri sendiri. Dan nggak ada yang bisa jawab caranya gimana. Berdoalah, perbanyak ibadah, itulah paling. Susah. Kalau di Alkitab tuh ada, hai pemalas belajarlah kepada semut gitu. Kalau di Al-Quran, ikro. Anjay. Habis ngomong ikro, ngomong anjay. Astagfirullah. Iya, itu paling. Ya, oke. Next quest. Siapa lagi? Ya, silakan. Wis, padahal dari tadi ngantuk loh dia. Maaf Tidur juga ya. Diem nanya. Saya Widi, saya izin nanya perihal RT 5 tadi, Bang. Nanya apa tadi? Apa? RT apa tadi, Bang? Oh iya, rukun. RT 5. Melucu. Enggak, pas lupa, Bang. Bang, ada, Bang. Beneran tadi kan Respect. soal ini, Bang. Astagfirullahaladzim. Perihal tadi kayak tentang kita kan kalau nyari apa ya, nentuin pasar itu harus mikirin kuantiti sama kuantitasnya kan. Nah, kayak PR-nya mungkin di Palembang Sama aja. Kuantiti sama kuantitas. kuantiti. Beda. Kuantitas sama kualitas ya, Bang, itu, Bang. Kualitas dan kuantitas. Nah, itu, Bang, maksudnya, Bang. Lebih jadi kayak kita nih, kalau aku pribadi bingung, aku harus ngikutin pasar atau aku tetap sama ego dan standar aku nih, Bang. Atau Lebih ke gue situ, mau Bang. lucu dulu dah. Iya, Bang, aman, Bang. Kejauhan mikirnya. Iya, Bang. Gini. Iya, Bang. Lu bingung. Jaga idealisme atau ngikutin maunya pasar? Iya, Bang. Kan kita pelawak ya. Pasar cuma poin yang lucu. Lucu aja dulu. Dan enaknya di stand up, dan kayaknya cuman seni doang sih yang kayak gitu. Enaknya justru karena kita lagi jadi diri kita sendiri, orang tertarik sama kita. Artinya idealisme atau komersil, idealisme atau maunya pasar itu agak nggak berlaku di seni. Di seni orang justru nyari subjektivitas lu, idealisme lu. Ya, yang ngelukis banyak banget di dunia ini. Bener deh, pelukis banyak banget di dunia ini. Ada yang suka Monet, ada yang suka Basuki Abdullah, ada yang suka Van Gogh. Sama aja ngelukis semua. Cuman namanya berkesenian ya kita kan jujur sama diri kita. Jadi untuk sekarang jujur aja sama diri sendiri. Yang berarti ya idealis aja. Karena kalau emang lucu pasti ketemu. Nggak bisa tuh kita ngomong, oh sorry nih gue nggak stand up nggak pecah karena gue idealis. Emang nggak lucu aja. Kalau lucu mah pasti ada yang ketawa. Pasti ada yang ketawa. Gimana ya? Orang suka bilang, misalnya ya, orang suka bilang siapa ya? Gue mau contoh. Gue pengen ngambil Iwel, tapi kemarin ada lagi satu contoh lagi yang dia kalau stand up di crowd itu tuh kena mulu. Oh, Ligwina Hananto. Ligwina Hananto mungkin akan struggling kalau mesti stand up di komunitas gitu. Tapi karena Wina punya pasar yang sangat spesifik, dia udah ngebangun dia fanbase seperti apa. Sama kayak Iwel, orang bilang Iwel nggak lucu. Iwel gue pernah ngeliat pecah. Iwel pecah. Tapi crowd itu emang bener bapak-bapak politik. Kan dia kan orang, dia Nasdem ya, dia Nasdem kalau nggak salah. Artinya, spesifik-spesifiknya lu, kalau emang lucu, pasti ketemu. Jadi siapapun yang bilang, gue nggak nemu pasar gue nih karena gue idealis banget, bohong itu. Emang belum lucu aja. Jadi sekarang fokus aja sama nulis joke yang bagus dan nulis joke yang jujur. Ya, sekarang boleh tidur lagi. Dengerin jawaban gue aja udah ngantuk tadi. Gini. Dengerin dia yang nanya padahal. Gue jawab tidur. Susah banget. Idealisme. Seniman sejati. Seniman, bro. Yang penting ekspresi aja dulu. Timbal baliknya mah gue tinggal tidur aja. Yuk, siapa lagi? Kayaknya satu pertanyaan terakhir nih, dapat nih. Yang perempuan nggak mau nanya? Boleh nggak mau nanya? Ini dia mau nanya. Lu Jana. Mana?
Nggak nanya juga nggak apa-apa, tapi kalau mau nanya boleh. Yes. Ngomong. Lempar-lempar. Kenalin Bang, aku Adis. Adis? Adis. Yes. Gini Bang, aku pernah, jadi kan kalau kita nulis sama kita bawain open mic itu kan suka beda. Betul. Nah itu gimana sih Bang kayak ngebangun emosi di materinya. Jadi misalnya kayak materinya tuh aku ngerasa udah solid, tapi pas dibawain tuh kayak deliverynya tuh nggak cocok gitu. Nah itu gimana ngatasinnya? Nih, Bonar punya jawaban juga nanti. Menurut gue yang komika sering lupa tuh sikapnya. Sikap terhadap joke-nya. Kalau apa ya? Kalau lu nulis joke dan lu nggak gitu kereng ya, maksudnya buat lu sendiri nggak jelas gitu kenapa lu nulis joke ini, nggak tahu sikap lu terhadap topik ini. Emang kadang-kadang secara emosi nggak punya patokan. Tapi kalau misalkan topiknya adalah Herman Deru, terus kan lu mesti nentu gue nih suka, nggak suka, bingung, marah, kan ada sikapnya dulu. Sehingga ketika delivery setia kan, deliverynya marah-marah, deliverynya bingung. Jadi awalnya tuh sikapnya dulu. Gue tuh diingetin sama siapa ya? Salah satu partner gue di kayak begini-begini juga. Itu yang ngingetin soal sikap terhadap joke itu satu. Terus yang kedua, sejujurnya kalau di gue pribadi penghalang terbesar itu emang gak disiplin aja di atas panggung. Suka ngide. Di atas panggung suka meleng aja. Biasanya kalau misalnya nggak kena. Tiba-tiba panik terus meleng kanan, meleng kiri gitu. Sehingga delivery-nya jadi berantakan. Ada lagi masalah ketiga. Emang latihannya jarang. Kalau gue tuh kan ada komika yang show Jakarta dulu baru keliling-keliling. Ada yang keliling-keliling dulu baru show Jakarta. Buat gue yang keliling-keliling baru show Jakarta tuh lebih nolong. Karena kayak gue dipaksa untuk bawain set gue berkali-kali sebelum akhirnya di taping di Jakarta gitu. Gue perhatiin ada komika-komika, dua nih komika yang mau gue sebut. Permasalahannya adalah deliverynya berubah mulu. Yang satu Kukuh, ya, satu Gamila. Beda semua deliverynya. Gue pernah ngeliat Gamila bawain sebuah set di Ketawa Comedy Club, acara Heaven and Hell, 15 menit. Lucu banget, pecah. Ada rekamannya, masih gue simpen rekamannya. Saking sukanya, kadang-kadang masih gue pikir ini nggak mau ditaruh di comedy.id aja. Karena bagus banget. Ligwina Hananto naik ke atas panggung. Kalimat pertamanya, bodor pisan anjing mana? Karena dia juga kaget. Karena banyak yang nggak tahu. Orang taunya Gamila nggak lucu kan. Set yang sama dia bawa di Perempuan Berhak. Padahal cuma beda jeda 2 minggu kalau nggak salah. Pas seminggu kalau nggak salah. Deliverynya beda banget. Anyep. Kukuh, gue kemarin kan nonton stand up fest ya. Gue duduk sama Erwin. Gue bilang, nonton Kukuh tuh deg-degan. Karena kita nggak tahu nih, ini lagi Kukuh, ini lagi skrup kenceng apa skrup longgar gitu. Karena gue ngeliat berkali-kali, set yang sama dia bawain di Comika Monday Market, set abis itu dibawain ke acaranya Bukalapak, terus beda-beda semuanya. Nah jadi untuk orang yang kayak gini gue nggak tahu ya, mungkin harus ekstrim aja sih open mic-nya sehingga dia hafal banget. Itu kalau gue. Kalau lo? Aku nggak tahu ya. Kalau aku nggak kalau itu bukan kembali ke sikap sebenarnya. Kalau itu bukan hal yang aku pengen omongkan, delivery-nya akan sangat terasa gitu. Kayak misalnya, aku nggak lagi pengen bahas tentang politik di Palembang gitu. Segimanapun aku cari, aku nggak akan nemuin delivery yang pas gitu. Jadi balik lagi, ini hal yang pengen kuomongkan atau enggak. Tapi di stand up kemarin aku coba melawan itu. Hal ini sebenarnya aku nggak pengen ngomongin. Tapi gimana caranya ini biar bisa kuomongin adalah suges diri gitu. Jadi aku bikin kesal aja diriku dengan ini gitu supaya sikapku dapat gitu. Memang aku lagi mau kesal sikapnya, udah aku suges aja terus anjing kok gini sih, ih bodoh kali, ih kok gini sih kau gitu. Jadi aku suges terus, baca terus. Akhirnya di open mic dicoba, ketemu satu, makanya balik lagi rekam sih kak. Memang sudah rekam sampai tahu, ini nih. Aku nemuin set stand up fest itu di open mic ke-8 berarti. Ke-8 nemu delivery yang pas. Dari 9 open mic.
ke-8 baru pas deliverynya, dan akhirnya itu patokanku untuk bawa di stand up fest-nya gitu. Jadi memang kalau bukan yang pengen kita omongin, deliverynya itu akan terasa ke penonton. Dia ini nggak lagi pengen ngomongin ini nih gitu. Tapi kalau itu yang pengen kita omongin, percaya sama aku, paling 2 kali open mic udah nemu itu. Harusnya ya. Makanya kembali ke sikap dan kau pengen nggak ngomongin ini sebenarnya gitu. Makanya diajarin, apalagi stand up Medan, yang dekat-dekat aja. Bahas mama, bapak, adik, yang dekat aja yang kita lihat gitu, pacar, teman gitu. Nggak usah lah bahas Heru Dana. Siapa tuh? Herman Deru. Heruda. Ya itulah. Tapi balik lagi, kalau keresahanmu di situ pengen ngomongin politik Palembangnya, it's okay, bahas aja gitu. Balik lagi, pengen ngomongin apa aja. Gitu sih paling nggak. Aman, semuanya terima kasih banyak. Sejam sudah selesai. Moga-moga ada manfaatnya untuk lu ataupun untuk yang nonton. Terima kasih semuanya. Thank you. Dadah. Thank you benar.